Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa lagi dengan saya Nurma di acara Ngaji Sebaya. Tentu saja Nurma tidak sendirian, Nurma ditemanin dengan teman-teman Nurma. Ada Ainun, Oke. Putra. Nah, kali ini kita akan membahas soal local wisdom. Nah, Putra nih, kemarin kamu cerita sama aku nih ya, itu belum lengkap loh Putra, kamu chat aku di WhatsApp panjang lebar, bahkan kali tinggi ya, panjang lebar kali tinggi. Nah, kamu kemarin itu ngomongin soal kamu sebel sama nenek kamu gitu. Kenapa? Iya, kemarin tuh aku tuh sebel banget tuh sama nenek aku tuh. Ya kan, karena aku kan nginep tuh kan di nenek kan. Terus aku tidur kan itu, nah terus bangunnya kesiangan. Terus tiba-tiba nenek bangunin aku nih sambil mukul aku nih. Putra gitu, bangun gitu. Ya Nek, kenapa gitu? Kamu ini bangun sampai siang gitu, nanti rezeki kamu dipatok ayam loh, digituin. Sampai segitunya ya? Iya. emang kayak gitu? Iya, nah Kok itu bisa? itu kenapa? Emang benar itu rezeki kita bakal dipatok ayam? Nah itu dia, aku kemarin juga di media sosialku nih ya, rame banget setelah aku upload foto aku sama video aku waktu nari. Coba. Nari? Iya, teman-teman Nari aku. Iya, jadi aku tuh nari Jawa gitu kan, dan aku tuh ngerasa kalau tarian aku itu enggak jelek-jelek banget ya, tapi teman-teman aku bilang kalau itu ada kayak kaitannya dengan itu tuh syirik dan segala macem kayak Emang gitu. narinya kayak gimana sih, yang kayak gimana gitu? Ya tapi nggak yang heboh juga Nun, maksudnya tarian aku ini yang tarian Jawa kalem juga gitu loh, kalem, terus itu bisa kita mengekspresikan diri ya kalau menurut aku. Tapi nggak tahu kenapa di sosmed aku gila rame banget sampai aku dibilang, Nurma kamu itu pakaiannya begitu kayak gitu kan. Tapi aku enjoy gitu loh, dengan aku menari, aku bisa mengekspresikan diri aku, dan tarian Jawa itu justru menurut aku di lagunya pun keren banget gitu. Kalau menurut kamu gimana Nun? Mungkin gimana kalau misalnya kayak pakaiannya gitu? Ya pakaiannya emang aku pakai pakaian Jawa nih ya, tapi karena pakai jilbab jadi ya dalamnya pakai mangset gitu kan nggak masalah ya sebenarnya. Iya, karena kan itu juga untuk melestarikan budaya kita ya kan, untuk melestarikan budaya gitu. Jadi menurut aku sih ya biasa aja, nggak usah di ini banget gitu. Betul. Tapi gini loh, kalau misalnya cuma pakai jilbab doang, terus kayak pakai mangset, itu kan ngepres gitu kan di badan. Emang itu kayak kalau di dalam Islam sih kayak gimana ya? Kayak gue cocok aja gitu loh sama perempuan. Ini kan kita harus pakai yang kayak longgar-longgar gitu. Tapi kan itu udah budaya kita ya nggak sih kan? Kita Iya. kan menari itu kan kamu juga sesuai dengan ini Nah kan? betul, sesuai tradisi passion, budaya terus kamu, kemudian iya. juga sesuai dengan budaya Jawa Nun. Enggak, kita itu harus sesuai tuntunan Al-Quran. Nih kayak aku bacain ayat yang sesuai dengan pembahasan kita pada kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Jadi maksud dari ayat ini itu tadi, kita kalau menyeru kepada kebaikan itu harus benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari penampilan kita itu harus menurut syariat Islam kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya aku menari itu kan hanya sebagai ekspresi aku, bagian dari seni yang aku mengungkapkan apa yang aku rasakan, terus buat menghibur orang juga gitu loh. Tuh emangnya nggak boleh gitu? Bukan nggak boleh sih, tapi ya kurang enak aja dilihat sama orang. Apalagi kan pakai hijab kan, terus pakaiannya kayak ketat gitu. Emang wajar sih kalau misalnya di komen sama teman-temannya Mbak.
Ya ampun, ya udahlah ya. Nanti kita lanjutin lagi obrolan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Sebaya TVRI Jogja. Gimana Putra menurut kamu? Aku sih gimana ya, setuju, tapi ini kan kita melestarikan budaya, ya nggak sih? Kita ini kan nari-nari seperti itu juga kita kan mengikuti leluhur kita sebelum kita, ya kan? Kita menari seperti itu gitu, tapi kan kita juga kemarin kamu tetap ini kan menggunakan pakaian yang ini kan? Iya. Yang sesuai dengan Islam kan? Kalau tapi kan ada tuh menutupi tapi tidak membungkus. Kalau misalnya ketat itu namanya membungkus, bukan menutupi. Tuh, tapi kan jadi kalau tetap ngecap di gitu Jawa badannya. sendiri bahasa Jawanya kayak nguri-uri budaya Jawa nggak Iya. sih, melestarikan budaya Jawa gitu. Kemarin kamu itu nari apa sih? Lagu yang mana kemarin? Kemarin tuh tariannya di lagu Kidung Wahyu Kolosebo gitu. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ustadz. Gimana Ustadz. kabar? Ya, Sehat semua ya? Ya alhamdulillah sehat. Silahkan duduk Silahkan, Ustadz. Pak. Terima kasih. Lagi ngobrol apa ini? Jadi kita lagi membicarakan ini Ustadz, kan kemarin itu saya ngupload di sosial media itu saya nari, itu kan bagian dari saya mengekspresikan diri, terus kemudian saya juga pengen istilahnya nguri-uri kebudayaan Jawi gitu loh. Nah tapi banyak sekali itu yang komentar bahwasanya, ih itu kan kamu menantang syariat agama dan lain sebagainya gitu. Bahkan tadi si Putra juga Ustadz. Oh gitu. Kalau Putra gimana Iya ceritanya? tadi itu Ustadz, kan kemarin aku sempat nginep di nenek itu kan, nginep di nenek, terus aku dibilang itu sama nenek tuh dipukul, Putra gitu, kamu kenapa bangun siang, nanti rezeki kamu dipatok ayam loh, gituin Ustadz. Oke. Nah ini namanya Mas Putra dan Mbak Nurma ya, Mbak Ainun ya. Iya. Ya itu namanya local wisdom, kebijakan lokal. Nah Islam itu memandang baik saja dengan apa namanya kita memperhatikan local wisdom. Nah salah satu dasarnya ya adalah surat Ali Imran ayat 104 yang tadi saya dengar tadi dari apa namanya dari atas itu ada lantunan suaranya Mbak Ainun ya, yang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya ya. Nah dari ayat itu ya itu ada ungkapan wa ya'muruna bil ma'ruf, ada kata ma'ruf ya. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang dipandang baik. Baik itu menurut Al-Quran, baik menurut agama berarti ya kan, hadis Nabi, maupun juga baik untuk masyarakat tertentu. Tuh, jadi yang namanya ma'ruf itu segala sesuatu yang pandang baik. Nah, seperti yang umpamanya ada di budaya Jawa atau budaya Kalimantan atau budaya mana sajalah ya. Itu ada sisi baiknya dan itu harus kita pertahankan. Harus kita apa namanya? Harus kita perhatikan juga. Nguri-nguri tadi. Mbak Nurma tadi ya. Nah, itu ada banyak ayat yang lain istilah ma'ruf di dalam Al-Quran itu bukan hanya dari sisi agama, tetapi dari sisi logika dan juga dari sisi ya budaya itu ya. Jadi apa yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik ya itu juga baik. Itu. Jadi apa namanya perlu tuh diperhatikan apa namanya tradisi budaya ya atau kebijakan lokal tadi atau bahasa Inggrisnya local wisdom kata anak-anak muda kan begitu ya. Nah itu, nah intinya begini, jadi local wisdom atau budaya itu biasanya mengandung filsafat tuh, mengandung filsafat, ajaran-ajaran, simbol-simbol yang itu perlu kita perhatikan dan bahkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Mas Putra gitu. Ada banyak contohnya ya kan, ada banyak contohnya seperti tadi jangan apa namanya jangan tidur, jangan bangun tidur kesiangan. Itu sebenarnya maksudnya itu wahai anak-anak kan begitu kata orang tua kita nih. Nah, kita harus rajin
baik itu rajin bekerja atau rajin kalau masih Mas Putra atau Mbak Ainun dan Mbak Nurma ini lagi kuliah, ya berarti kan bangun pagi lalu mempersiapkan belajar lah ataukah bekerja atau apapun. Jadi itu tradisi budaya yang harus kita kita pertahankan. Nah, dan sering sekali itu budaya juga mengandung nilai keagamaan juga di situ. Jangan sampai lupa loh ya. Jadi kayak budaya-budaya Jawa, pokoknya apapun bentuknya, kadang penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang juga memperhatikan alam semesta, perhatikan dengan budaya alam sekitarnya, manusia, kayak begitu. Tapi itu kan banyak juga nih Pak, kalau misalkan kita duduk di pintu misalkan terus nanti nggak ilok gitu, itu ilok itu maksudnya apa gitu Pak? Ya betul, pokoknya nih seorang gadis kan, ini ada satu ungkapan di Jawa, seorang gadis tidak boleh duduk di di depan pintu. Nah itu biasanya orang tua mengatakan jangan duduk di depan pintu. Kalau duduk di depan pintu itu nanti jodohnya jauh. Biasanya kan begitu ya. Ungkapan-ungkapan begitu sering ya. Orang Jawa nyebutnya ilok ya. Ilok, iya. Karena aku kan dari Jawa nih Pak. Sering denger ini dari orang tua, dari nenek kakek gitu kan. Orang ilok gitu kan. Tidak bagus ya, tidak baik kan begitu. Nah kadang diteruskan nanti jodohnya itu jauh katanya kan begitu. Nah itu local wisdom tuh. Local wisdom artinya orang duduk di depan pintu ya tidak pantas, tidak baik ya kalau ada tamu umpamanya begitu kan. Gimana kan begitu. Nah, maka supaya budaya ini, supaya istilahnya itu menjaga etika tadi ya, itu terus berlangsung, maka kemudian orang-orang tuh mengatakan jangan duduk di pintu. Nah, gadis terutama nanti kemudian kalau itu khawatir kalau itu dilakukan khawatir jodohnya jauh bawahnya. Nah, ini jodohnya jauh itu tidak perlu diperhatikan memang ya, tetapi bahwa ini tidak pantas duduk di depan pintu itu iya. Dan itu mengandung mengandung etika keagamaan juga. Sebab kan kalau kan kita harus menghormati tamu, umpamanya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita duduk-duduk di depan pintu itu rasanya ya tidak sempurna lah menghormati tamu, umpamanya kayak begitu. Maka duduk di tempatnya, umpamanya kan begitu, bukan di depan pintu. Tapi gitu. Kalau tradisi-tradisi kayak sadran, terus kayak sedekah bumi, itu kan kita seakan-akan kita mempercayai hal itu gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Nah, itu kita pertama yang harus kita lakukan itu memahami tradisi dulu. Ini sebenarnya maksudnya apa? Kan begitu ya, kita pelajari filosofinya apa. Tuh, gitu harus harus kita cermat nih. Yang tidak boleh dari kita itu adalah menghakimi ya budaya tertentu dengan kacamata kita. Ini yang sering terjadi. Jadi baru saja melihat, belum memahami apa maksudnya, langsung kita hakimi. Itu tidak benar, itu musyrik, itu bid'ah, itu macam-macam ya kan. Nah, ini padahal kita sendiri ya orang yang menilai begitu tadi itu tidak mengerti apa maksudnya. Nah, maka kalau ini anak-anak muda kan harus lebih bijak ya zaman sekarang ini ya kan. Tidak harus langsung menghakimi, tapi coba komunikasi dengan ini maksudnya apa? Oh ya, ini tuh maksudnya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuknya seperti ini, Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bahasa agama Islam ya kan. Nah, itu harus pelajari dulu tuh Mas Putra, jangan sampai langsung kemudian kita hakimi. Kan itu banyak sekali simbol-simbol yang itu punya arti. Tuh, makanya jangan langsung dihakimin dulu. Gitu ya. Kayak contohnya merti dusun juga itu ya, itu kan sebagai penghormatan panen itu loh Pak. Iya, pokoknya begitu. Ya kan itu Pak, panen, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengadakan sedekah. Ini setiap daerah kan beda-beda. Ada kemudian ini ada sedekah, ini maksudnya bersyukur. Yang bahasa agamanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi harus bersyukur. Nah, cara orang bersyukur memang berbeda-beda. Kadang-kadang umpamanya makanan dijadikan satu, lalu kemudian kita adakan doa, lalu setelah itu dibagikan kepada masyarakat. Ini maksudnya bersyukur, ini loh sudah panen, kita bersyukur pada Allah dengan cara berbuat baik kepada orang lain, pokoknya kayak begitu. Tapi setiap daerah beda-beda loh Mas Putra ya, caranya. Nah, yang penting bagi kita sekali lagi adalah jangan menghakimi budaya tertentu dengan kacamata kita sendiri, tapi harus coba belajar dari
yang apa namanya Jadi yang jangan mempraktek. langsung menjudge orang gitu ya Pak? Jangan langsung menjudge gitu. Ini salah, ini apa, ini musyrik, padahal belum tentu itu. Iya benar. Berarti belum tentu ya Pak itu sedekah bumi terus sadar dan kayak gitu. Itu belum Iya, tentu belum. benar, belum tentu salah Belum tentu ya. salah. Kita lihat filosofinya, ya Oke. kan? Nah, gitu. Nah, oke Pak, nanti kita lanjutkan Oke, ngobrol baik. lagi Iya. setelah yang satu ini. Iya, Tetap baik. di Ngaji Sebaya TVRI Jogja. Ini Pak, saya mau nanya sedikit terkait tadi ada sesuatu yang dibilang sama Mbak Nurma, katanya dia tadi kayak nari-nari gitu kan. Terus nari-narinya ternyata kayak mengandung unsur keagamaan juga, tapi kayak nggak sesuai sama saya gitu Pak. Emang isi lagunya seperti apa sih? Nah, jadi tariannya itu Pak Ustadz itu mengangkat lagu daerah yang judulnya Kidung Wahyu Kolosebo. Oh iya Ya. iya iya, saya pernah tahu ya, Ya. saya pernah dengar. Yang Jangan-jangan Bapak hafal juga ini? Coba gimana Iya, sih? yang di salah satu liriknya tuh gini, Pak. Jiwanggo kalbu samudra peputoning laku Manung. tumuju dateng Gusti zat kang amur botu mati manunggaling kaula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Ih Bapak hafal ya? Itu ada makna tersendiri dalam agama ya Pak ya? Iya, nah makanya di awal tadi itu ada sebagian budaya, entah kebetulan ini budaya Jawa ya, itu memiliki nilai keagamaan juga. Oke. Manunggaling kaulo Gusti. Ini ada di dalam apa namanya? Di dalam tradisi keislaman ya. Memang beda-beda penafsirannya nih. Kalau dari ada yang manunggaling kaulo itu wahdatul wujud istilahnya. Itu dari tradisi sufi ya. Ini mungkin terlalu tinggi, tidak perlu dibahas di sini. Nah, manunggaling kaulo Gusti itu artinya bahwa kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang itu menciptakan kita semua. Ya, makhluk itu tidak ada artinya. Yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang itu. Nah, maka kemudian seakan kami itu manunggaling kaulo Gusti, maksudnya itu hanya makhluk itu tidak ada artinya sama sekali. Yang ada yang berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kental sekali dengan tradisi keislamannya, dengan agama Islam dari satu sisi, tapi ada kemudian gabung dengan budaya tadi seni ya. Nah, gitu. Nah, manunggaling kaulo Gusti krenteg ati bakal dumadi. Iya. Ya, gitu. Nah, itu nanti kaitannya dengan syahadat ya kan, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti kaitannya dengan itu tuh. Nah, kalau itu sudah orang bersyahadat lalu meyakini apa namanya adanya zat yang maha kuasa pencipta itu apa namanya, kemudian ini terhindar dari harapannya terhindar dari godaan-godaan setan, iblis atau apapun. Iya. Mukti apa namanya tanpa piranti, mukti ingsun tanpa piranti kan begitu. Iya, iya. Karena kan di salah satu liriknya juga yang ada menyebutkan jimat kalimo sodo itu Iya, Pak. kalimat Iya. syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Itu ya, itu Iya. kalimo sodo. Berarti isi Syahadat. makna dari lagu Dari itu ya lagu Pak? itu. Jadi makanya kemudian ketika ada seni, apakah itu nyanyi-nyanyian ataukah tari-tarian, itu kalau itu apa menyatu dengan budaya katakan Jawa lah katakan gitu ya, mungkin juga di budaya Kalimantan atau apa ada juga ya. Nah, itu kita resapi maknanya apa. Nah, kita tahu bahwa oh ternyata di balik nyanyian itu atau makna dari nyanyian itu, tarian itu adalah tadi itu hubungannya dengan Tuhan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya jangan cepat-cepat gitu Mas Putra, cepat-cepat menghakimi bahwa ini tidak benar namanya gitu. Ya, Nah, tapi gini Pak, sehubungan dengan persoalan tadi kan
aku kan Jawa Tulen nih kan. Iya. Jadi aku tuh ini jadi ada di daerah aku itu kalau misalkan kita beli kendaraan misalkan Iya. motor ataupun mobil itu dan itu harus diselamatin Pak. Tapi kalau misalnya kita nggak diselamatin nanti bakal terjadi apa-apa. Dan kita tuh nggak percaya loh soal itu. Tetapi ada juga nih yang Iya. terjadi karena dia nggak diselamatin. Nah, akhirnya orang pada berpikiran, oh bener juga ya. Apa namanya istilah-istilah dulu kayak gitu. Jadi kita tuh bimbang, kita yakin apa enggak, nanti takutnya kalau kita yakin kita syirik gitu loh Pak. Itu Nah, gimana? begini, yang harus kita ambil dari cerita tadi Mas Putra ya. Nah, itu adalah bahwa perlunya kita berdoa kepada Allah. Pernah kita bersyukur tadi tuh, kita sudah mampu membeli kendaraan. Lalu tidak hanya yang kita pikirkan itu kendaraan ini, tetapi yang kita pikirkan adalah yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian kita harus bersyukur kan tadi tuh. Iya. Ada ajaran agama nih bersyukur. Bentuknya itu selamatan. Nah, gitu lalu kemudian kita berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Allah sudah memberikan rezeki sehingga bisa membeli mobil, kendaraan. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah keselamatan. Kan begitu. Nah, gitu. Nah, ini yang kalau kita laksanakan begitu. Jadi intinya itu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah nanti umpamanya, tapi jangan terlalu dikaitkan kalau kemudian ini tuh katakan sunnah saja ya, katakan itu yang rekomendasi, direkomendasikan begitu. Tapi jangan kemudian lalu ya ini harus begitu, tidak ya. Tidak. Cara bersyukur kan berbeda-beda. Mungkin ada sebagian orang tidak perlu selamat, cuma alhamdulillah saya sudah bisa memberi membeli, Sekedar bersyukur saja. bersyukur, lalu kemudian berdoa sendiri di rumah apa juga nggak apa-apa. Cuma ketika ada orang melakukan selamat begitu juga tidak disalahkan, wong itu maknanya bersyukur dan berdoa. Kan begitu. Jadi caranya orang berbeda-beda gitu loh. Berarti kan berdoanya kepada Allah ya Pak. Berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu Mbak Anu. Tapi tadi itu sih Pak yang bikin kebanyakan masyarakat itu orang-orang Jawa ini bingung gitu, bimbang gitu loh. Kita mau nggak percaya nih, tapi hal itu terjadi kayak gitu loh Pak. Jadi kita tuh sebagai masyarakat awam itu butuh penjelasan lah dari Pak Ustadz bagaimana sih gitu. Tidak perlu dipastikan namanya ya. Jadi kita harus juga bijak. Jadi begini maksud saya. Itu prinsipnya bersyukur, lalu kemudian berdoa keselamatan. Kalau memang umpamanya nih orang tidak melakukan itu ya, lalu kemudian ada mohon maaf kecelakaan, dan tidak perlu dikait-kaitkan juga ya, karena itu mungkin ada hal lain lagi ya kan yang menyebabkan kecelakaan itu. Tetapi bahwa prinsipnya kita bersyukur lalu berdoa keselamatan itu penting. Itu sebagai orang beragama selalu komunikasinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh mau itu dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan tidak, umpamanya ada musibah atau apa itu. Nah, itu selalu komunikasinya dengan Tuhannya Mas. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Putra. Kembali lagi dengan tadi manunggaling kawula Gusti. Nah itu selalu ke situ ya. Meskipun ini terjemahannya banyak kalau manunggaling kawula Gusti, tapi intinya itu adalah kalau bahasa agamanya hablum minallah. Ada tali terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu walaupun mengikuti adat itu tetap harus jangan terputus kepada syariat Islam gitu ya Pak? Ya itu harus kita perhatikan. Jangan sampai umpamanya menyembah selain Allah. Nah itu tidak ya kayak gitu. Tetapi bahwa tradisi selamatan kayak begitu tuh sebenarnya hubungannya tadi itu berdoa ya, berterima kasih dan berdoa kepada Allah. Oke, ya terima kasih banyak Pak. Pada hari ini kita bisa ngobrol banyak banget soal yang rumor-rumor di masyarakat ya tentang boleh atau tidaknya itu. Tapi terima kasih banyak Ainun Putra udah dapat banyak ilmu sekali ya dari Bapak hari ini. Ya, terima kasih pemirsa TVRI. Kita sudah menyaksikan bersama. Saya Nurma, saya Ainun, dan saya Kusnul. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.